Semangat pagi adik-adik pelajar, bertemu kembali di John Freddy Tondang Channel. Kali ini kita akan membahas soal UTBK tahun 2019 bidang studi fisika yang nomor 2. Kita pahami soalnya. Sebuah peluru ditembakkan miring membentuk sudut 53 derajat terhadap tanah dengan kecepatan awal 10 meter per sekon. Jika gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, tentukan jarak terjauh. Baik adik-adik, jika kasus kita gambarkan, katakan ini tanah, lalu peluru ditembakkan miring dengan V0 sama dengan 10 meter per sekon, dan sudut penembakan atau elevasi 53 derajat. Maka kita sepakat lintasan yang dicapai peluru berupa lintasan parabola. Nah, jarak terjauh yang dimaksud adalah X maksimum. Ya. Maka langsung saja kita hitung bahwa X maksimum memenuhi persamaan V0 kuadrat sinus 2 kali alfa per G. Kita isikan adik-adik, V0 10 kuadrat sinus 2 sudut penembakan 53 derajat per 10. Maka gravitasi dengan 10 eliminasi, kita peroleh 10 sinus 2 kali 53 106 derajat setara dengan 10 sinus 106 jika kita hitung adalah 0,96, sehingga jarak terjauh yang dicapai peluru adalah 9,6 meter. Maka opsi kita pada soal nomor 2 bagian E. Semoga adik-adik memahami pembahasan soalnya. Sekian, terima kasih. Baik adik-adik, kali ini kita lanjut dengan soal yang nomor 5. Perhatikan gambar di bawah ini. Sebuah balok bermassa 2 kg, percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat dan bidangnya tidak bergerak. Tentukan gaya normal pada balok. Baik adik-adik, maka ketika ditanyakan gaya normal, langkah pertama yang kita lakukan, mari kita uraikan seluruh gaya yang bekerja pada balok. Yang pertama, tentunya pada balok bekerja gaya berat menuju pusat bumi dengan persamaan M kali G. Lalu yang kedua adik-adik, pada balok bekerja gaya normal terhadap bidang tegak lurus ya. Jadi gaya normal ke atas. Kemudian gaya F kita uraikan terlebih dahulu. Maka penguraiannya salah satu ke bawah, penguraian yang lain ke kiri. Ingat adik-adik konsep penguraian vektor. Hasil penguraian harus membentuk sudut siku-siku. Lalu sudut 60 derajat kita pindah posisikan ke pangkal vektornya. Dengan demikian yang ke kiri memenuhi F kosinus 60 derajat dan yang ke bawah F sinus 60 derajat. Baik. Seluruh gaya telah kita uraikan. Maka konsep dasar perhitungan gaya normal kita bisa gunakan persamaan bahwa resultan gaya harus 0 untuk ya adik-adik untuk seluruh gaya yang sejajar dengan gaya normal.
Baik adik-adik, kira-kira bagaimana maksudnya? Setelah kita gambar, ternyata gaya normal pada bidang kita ke atas. Maka maksud dari persamaan kita bahwa nantinya kita gunakan seluruh gaya yang ke atas harus sama dengan gaya ke bawah. Demikian konsep dasar gaya normal. Maka dari seluruh gambar kita, analisa yang kita lakukan bahwa yang arahnya ke atas adalah gaya normal. Bisa ya adik-adik? Jadi dari gambar kita yang memiliki arah ke atas hanya gaya normal. Lalu yang ke bawah ada dua, yakni gaya berat ditambah gaya F sinus 60 derajat. Maka besar gaya normal kita memenuhi persamaan WM kali G tambah F sinus 60 derajat. Sehingga massa 2 kg, gravitasi 10. Gaya F di soal 10 sinus 60 setengah akar 3. Kita lanjutkan 20 ditambah 5 akar 3. Maka option kita kemungkinan C, D, dan E. Kita arahkan adik-adik, jika akar 3 kita keluarkan, maka 5 kita pindah ke depan. Sehingga 20 memenuhi 4 ditambah. Bisa adik-adik? Jika kita ulang ke dalam perhitungannya, 5 dikali 4, 20 tambah 5 akar 3. Maka gaya normal yang bekerja pada bidang sebesar 5 kali 4 tambah akar 3 Newton. Dengan kata lain opsi kita bagian E. Semoga adik-adik memahami konsep perhitungan gaya normal. Ingat adik-adik terlebih dahulu harus menguraikan seluruh gaya yang berperan pada sistem soal kita. Terima kasih. Baik adik-adik, kita lanjut pembahasan dengan soal nomor 8. Sebuah bola massa jenis ρ dan massa m dicelupkan ke dalam air dengan volume bola tercelup setengah. Maka gambar yang dimaksud kita gambarkan bersama. Pada keadaan awal ada bejana berisi air. Kemudian ketika bola kita celupkan, ternyata bagian bola yang tercelup hanya setengah. Artinya adik-adik, ini merupakan volume bola yang tercelup setengah dari volume keseluruhan bola. Lalu merupakan bagian volume bola yang muncul setengah dari volume keseluruhan. Kira-kira demikian maksud soal kita. Mari kita lanjut. Gaya F diberikan pada bola dan bola tenggelam. Ya, saya ulangi, gaya F diberikan, artinya adik-adik ada gaya luar, ya, sehingga bola tenggelam. Akibat hal tersebut, air naik setinggi H dari permukaan awal. Maka luas penampang bejana. Baik adik-adik, kita tuliskan luas penampang bejana. Nah, kira-kira pemahamannya demikian. Katakan ini adalah posisi awal. Jadi, posisi awal permukaan air seperti ini adik-adik. Lalu menurut soal kita, ketika bola ditekan, ya, maka permukaan airnya nanti naik. Nah, jadi pada tahap ini adik-adik, seluruh bola telah masuk ke dalam air, tentunya dengan bantuan gaya F. Ya. Lalu
permukaan air naik setinggi H. Demikian. Jadi ini adalah keadaan akhir setelah gaya luar bekerja. Baik adik-adik, maka konsep yang kita gunakan adalah hukum Archimedes. Di mana hukum Archimedes mengatakan ketika sebuah benda dicelupkan sebagian maupun seluruhnya ke dalam suatu zat cair, maka benda tersebut akan mengalami gaya apung atau gaya angkat atau gaya Archimedes sebesar berat zat cair yang dipindahkan. Jadi adik-adik konsep dasarnya di sini. Besar gaya Archimedes sama dengan berat zat cair yang pindah. Jika kita sederhanakan nantinya gaya Archimedes adalah W berat zat cair. Namun adik-adik harus ingat zat cair yang pindah. Artinya di soal kita zat cair yang pindah setinggi H, maka kita butuh volumenya. Baik adik-adik, sebelumnya dari keadaan awal, maka pada tahap ini benda telah menerima gaya Archimedes. Jadi persamaan kita gaya Archimedes adalah massa jenis cairan kali volume benda tercelup kali gravitasi. Berarti besar gaya Archimedes yang diterima bola rho cairan yang tercelup setengah dari volume keseluruhan kali gravitasi, atau gaya Archimedes sama dengan setengah rho cairan volume benda gravitasi. Adik-adik perlu ingat bahwa gaya Archimedes ini adalah gaya yang diterima bola ketika saat tercelup setengah bagian. Nah, maksudnya bagaimana adik-adik? Jika kita perhatikan gambar kedua, ketika gaya luar ditambahkan, maka benda menerima gaya Archimedes sebesar setengah volume benda kembali. Jadi awalnya volume benda ini di atas, sekarang sudah di dalam air. Nah, dengan volume benda yang dicelupkan, maka gaya luar yang diterima itu adalah gaya Archimedes yang dihasilkan benda yang setengah bagian lagi. Maka adik-adik gaya luar itu setara dengan berat zat cair yang pindah. Berat zat cair. Sekali lagi berat zat cair. Sementara besar gaya Archimedes untuk setengah volume benda telah kita hitung sebelumnya. Baik, kita selesaikan perhitungannya. Maka dengan demikian gaya berat adalah M kali G. Ingat adik-adik, ini zat cair yang pindah. Nilai gaya Archimedes untuk setengah bola telah kita hitung sebelumnya, setengah massa jenis cairan volume benda gravitasi. Sampai tahap ini nilai gravitasi kita eliminasi. Kita lanjut adik-adik. Maka sekarang massa yang kita maksud adalah massa zat cair. Massa zat cair yang naik. Dari rumus dasar bahwa massa jenis adalah massa per volume, kita peroleh bahwa massa sama dengan massa jenis kali volume. Massa air berarti massa jenis cairan kali volume cairan yang naik setengah massa jenis cairan volume benda.
Sampai tahap ini massa jenis cairan kita eliminasi. Lanjut adik-adik. Seberapa banyak volume cairan yang naik? Ya, itu merupakan luas alas tabung kali tinggi. Ya kan? Volume tabung. Luas alas kali tinggi. Sama dengan setengah. Lalu bagaimana dengan volume benda? Volume benda juga harus kita ubah dalam bentuk massa per rho. Jadi volume bendanya adik-adik kita ganti jadi massa benda per massa jenis benda. Bisa ya? Volume massa dibagi massa jenis. Sehingga luas alas tabung dikali tinggi cairan setara dengan setengah. Massa benda di soal kita adalah M. Massa jenis benda di soal kita adalah rho. Sehingga luas alas tabung kita adalah M per 2 rho H. Luas tabung adalah M per 2 rho H. Maka option kita adalah bagian C. Bisa adik-adik? Jadi sekali lagi saya jelaskan konsep dasarnya bahwa gaya yang diberikan untuk menenggelamkan bola setara dengan gaya Archimedes yang diterima oleh setengah bola. Yang mana hal tersebut telah kita hitung sebelumnya. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Semoga adik-adik bisa mengikuti dan semakin memahami. Tetap semangat. Terima kasih.